Soal nomor 31. Upacara adat dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau ritual keagamaan. Salah satu upacara adat yang ada di Indonesia adalah ngaben. Upacara adat tersebut berasal dari daerah titik titik titik. Adik-adik, untuk upacara adat ngaben, ini adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu yang berada di Bali. Berarti untuk pertanyaannya di sini, upacara adat tersebut berasal dari daerah Bali. Kemudian untuk nomor 32, batas wilayah Indonesia sebelah timur adalah negara titik titik titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 32, Kak Evan akan memaparkan batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama, batas sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian untuk batas sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Lalu untuk batas sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan batas sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, dari penjelasan Kak Evan tadi, berarti untuk batas wilayah Indonesia sebelah timur adalah berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nomor 33. Pada masa penjajahannya, Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti kopi, teh, dan tembakau. Bentuk penjajahan ini disebut dengan istilah titik titik titik. Adik-adik diingat ya, untuk penjajahan dalam bentuk menanam tanaman yang laku seperti kopi, teh, dan tembakau ini adalah rempah-rempah. Nama bentuk penjajahannya adalah kultur stelsel atau tanam paksa. Kemudian nomor 34, bangunan tersebut dapat ditemukan di negara titik titik titik. Langsung saja kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Di sini adalah gambar dari Wat Arun. Nah, nama lain dari Wat Arun sendiri ini adalah Temple of Dawn. Untuk Temple of Dawn ini merupakan salah satu bangunan suci yang ada di negara Thailand. Lanjut lagi kita di soal nomor 35. Southeast Asia Youth Leadership Program merupakan program pertukaran pelajar dari negara-negara Asia Tenggara selama 3 minggu di Amerika Serikat. Program ini merupakan contoh kerjasama di bidang titik titik titik. Nah, adik-adik di sini sudah terdapat kata kunci yaitu pertukaran pelajar. Berarti ini di bidang pendidikan. Lalu soal nomor 36, agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad keempat Masehi. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India. Jumlah penganut agama Hindu di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Bali. Pertanyaannya, apa saja pengaruh adanya kerajaan bercorak Hindu bagi pariwisata di Bali saat ini? Nah, untuk jawaban soal nomor 36, pengaruhnya adalah banyak adat istiadat Bali yang unik bercorak Hindu yang menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Lalu yang kedua adalah banyak bangunan dan arsitektur bercorak agama Hindu yang menjadi objek wisata. Lalu kemudian yang ketiga, ada tarian tradisional yang merupakan peninggalan zaman kerajaan Hindu seperti tari kecak. Soal nomor 37, beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, jelaskan kegiatan produksi, distribusi,
konsumsi beras dari produsen hingga ke konsumen. Berarti di sini adik-adik menjelaskan istilah dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berhubungan dengan cerita ini, yaitu beras dari produsen ke konsumen. Nah, untuk yang pertama yaitu produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan menghasilkan barang. Berarti di sini untuk kegiatan produksinya adalah beras diproduksi oleh petani. Kemudian untuk distribusi, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, untuk contoh distribusi di sini berarti beras disalurkan ke pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, lalu agen, dan berakhir di warung sembako yang pada akhirnya dapat dibeli oleh masyarakat. Kemudian untuk kegiatan konsumsi. Konsumsi sendiri adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Berarti di sini adalah masyarakat membeli beras untuk dikonsumsi dan kemudian dijadikan nasi untuk dimakan. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Tulislah perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat setelah ditemukannya teknologi tersebut. Adik-adik langsung kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar seorang anak sedang melakukan pembelajaran secara daring atau online dengan menggunakan gadget laptop. Nah, untuk perubahan sosialnya, yang pertama adalah setiap orang atau siapa saja dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan melalui pembelajaran secara online. Kemudian, semua orang dapat menyaksikan tayangan acara asing dari luar negeri sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan budaya nasional. Kemudian, soal nomor 39, ASEAN merupakan organisasi yang berdiri pada 8 Agustus 1967. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain menjadi negara pendiri, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang kerjasama yang dilakukan. Pertanyaannya, tulislah 3 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, adik-adik, untuk peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelopor dan pendiri AFTA, yaitu Asian Free Trade Area. Kemudian yang kedua, sebagai penggagas terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dan yang ketiga, ikut serta menjaga ketahanan pangan ASEAN dengan menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Soal terakhir nomor 40. Kemerdekaan Indonesia diraih karena perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. Seluruh masyarakat di berbagai daerah berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan tanpa membeda-bedakan suku, agama, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Saat ini, bangsa Indonesia sudah merdeka, namun kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, tulislah 3 contoh kegiatan gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Adik-adik, inilah jawaban soal nomor 40. Yang pertama adalah bekerja sama membangun gapura peringatan HUT kemerdekaan RI. Kemudian yang kedua, bergotong royong membersihkan selokan dan saluran air dari sampah-sampah. Kemudian yang ketiga, bergotong royong memperbaiki sarana umum seperti jembatan atau jalan yang rusak.